Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, siapa saja yang mengawali doanya dengan dua kata agung ini dan sesuai dengan tata cara berdoa yang benar, maka doa yang dipanjatkan akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalani kehidupan, pasti seseorang akan mengalami pasang surut. Kadang seseorang mendapatkan nikmat dan kadang pula mendapatkan musibah atau cobaan. Semua datang silih berganti. Ujian setiap orang berbeda-beda tingkatannya. Walaupun jenisnya terkadang sama, mungkin kita mengalami kondisi yang sangat sulit dalam perekonomian, sulit dalam mendapatkan jodoh, sulit rezeki, masalah dalam pekerjaan, atau berbagai ujian dan masalah yang lainnya. Setiap cobaan yang kita hadapi adalah baik untuk kita, karena dengan cobaan kita bisa sadar diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau hidup kita selalu mulus, lancar, bisa-bisa kita lupa sama Allah, sehingga pada akhir hidup kita Allah hinakan kita dengan cobaan yang besar, bahkan dengan neraka yang kekal, karena selama hidup kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun cobaan yang datang kepada kita, haruslah kita ambil sisi positifnya. Seperti dengan cobaan ini, kita bisa lebih dekat kepada Allah. Kita bisa lebih sering berdoa kepada Allah. Dan kita bisa lebih sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, ketika kita sudah berdoa siang dan malam, tapi kita merasa jika doa kita belum dikabulkan oleh Allah, sehingga mulai muncul rasa lelah menyebabkan malas berdoa, ketahuilah bahwa Allah itu sangat suka dengan hambanya yang berdoa, selalu meminta kepadanya setiap waktu, setiap saat. Cara kita meminta kepada Allah adalah dengan terus meminta, bahkan dengan cara menangis meminta kepada Allah. Ketika Allah belum mengabulkan doa kita, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Allah tidak mau doa kita berhenti. Allah selalu ingin mendengar tangisan kita dalam meminta, karena Allah Maha mengetahui kapan waktu yang tepat dan bagaimana cara Allah membantu meringankan beban kita. Allah mau dari kita selalu meminta, kita selalu berdoa, kita selalu ingat kepada Allah di waktu sedih ataupun di waktu senang. Jangan sampai kita hanya ingat Allah di waktu sedih saja, dan kita meninggalkan Allah di saat kita sedang bahagia. Ada bacaan menggunakan dua lafaz agung yang bila kita awali membacanya sebelum berdoa, maka doa tersebut tidak akan ditolak, asalkan kita selalu yakin bahwa pasti dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberi jamin, siapa yang berdoa dengan mengawali dengan bacaan ini, akan Allah beri apapun yang diminta hambanya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan duduk. Lantas ada seseorang yang sholat, kemudian ia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu
La ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ardi, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Artinya, ya Allah, aku meminta padamu karena segala puji hanya untukmu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, yang banyak memberi karunia, yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Allah yang maha mulia dan penuh kemuliaan, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, tidak bergantung pada makhluknya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh ia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung, di mana siapa yang berdoa dengan nama tersebut, maka akan diijabah. Dan jika diminta dengan nama tersebut, maka Allah akan beri. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Dua lafaz agung tersebut adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Selanjutnya akan kita bahas juga bagaimana cara menggunakan dalam berdoa dengan adat yang baik agar doa cepat diijabah. Yang pertama, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memuji Allah dengan dua lafaz agung, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian membaca solawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, taubat dan memohon ampun kepada Allah. Caranya dengan membaca Astaghfirullahalazim, 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 atau bacaan istighfar yang lainnya, Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri. Barang siapa yang mengucapkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun ia lari dari medan pertempuran. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, mengulang-ulang doa dan khusyuk dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila beliau berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, yakin doa dikabulkan dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya aku berdasarkan pada prasangka hambaku kepadaku, aku akan selalu bersamanya jika ia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, berdoa di waktu mustajab. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa di waktu apa yang paling didengarkan? Beliau bersabda, doa pada pertengahan malam terakhir dan pada setiap selesai sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman, itulah tata cara berdoa menggunakan 2 lafaz agung. Yang pertama, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, taubat dan memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, mengulang-ulang doa dan khusyuk dalam berdoa. Yang keempat, yakin doa dikabulkan dan berprasangka baik kepada Allah. Dan yang kelima, berdoa di waktu mustajab. Semoga harapan segala doa kebaikan yang dipanjatkan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, siapa saja yang mengawali doanya dengan 2 kata agung ini dan sesuai dengan tata cara berdoa yang benar, maka doa yang dipanjatkan akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalani kehidupan, pasti seseorang akan mengalami pasang surut. Kadang seseorang mendapatkan nikmat dan kadang pula mendapatkan musibah atau cobaan. Semua datang silih berganti. Ujian setiap orang berbeda-beda tingkatannya. Walaupun jenisnya terkadang sama, mungkin kita mengalami kondisi yang sangat sulit dalam perekonomian,
sulit dalam mendapatkan jodoh, sulit rezeki, masalah dalam pekerjaan, atau berbagai ujian dan masalah yang lainnya. Setiap cobaan yang kita hadapi adalah baik untuk kita. Karena dengan cobaan, kita bisa sadar diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, kalau hidup kita selalu mulus, lancar, bisa-bisa kita lupa sama Allah. Sehingga pada akhir hidup kita, Allah hinakan kita dengan cobaan yang besar, bahkan dengan neraka yang kekal. Karena selama hidup kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun cobaan yang datang kepada kita, haruslah kita ambil sisi positifnya. Seperti dengan cobaan ini, kita bisa lebih dekat kepada Allah. Kita bisa lebih sering berdoa kepada Allah. Dan kita bisa lebih sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, ketika kita sudah berdoa siang dan malam, tapi kita merasa jika doa kita belum dikabulkan oleh Allah, sehingga mulai muncul rasa lelah menyebabkan malas berdoa. Ketahuilah bahwa Allah itu sangat suka dengan hambanya yang berdoa, selalu meminta kepadanya setiap waktu, setiap saat. Cara kita meminta kepada Allah adalah dengan terus meminta, bahkan dengan cara menangis meminta kepada Allah. Ketika Allah belum mengabulkan doa kita, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Allah tidak mau doa kita berhenti. Allah selalu ingin mendengar tangisan kita dalam meminta. Karena Allah Maha mengetahui kapan waktu yang tepat dan bagaimana cara Allah membantu meringankan beban kita. Ada bacaan menggunakan dua lafaz agung yang bila kita awali membacanya sebelum berdoa, maka doa tersebut tidak akan ditolak. Asalkan kita selalu yakin bahwa pasti dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberi jamin, siapa yang berdoa dengan mengawali dengan bacaan ini, akan Allah beri apapun yang diminta hambanya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan duduk. Lantas ada seseorang yang sholat, kemudian ia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ardi, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Artinya, ya Allah, aku meminta padamu karena segala puji hanya untukmu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, yang banyak memberi karunia, yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Allah yang maha mulia dan penuh kemuliaan, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, tidak bergantung pada makhluknya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh ia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung, di mana siapa yang berdoa dengan nama tersebut, maka akan diijabah. Dan jika diminta dengan nama tersebut, maka Allah akan beri. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Dua lafaz agung tersebut adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Selanjutnya akan kita bahas juga bagaimana cara menggunakan dalam berdoa dengan adab yang baik agar doa cepat diijabah. Yang pertama, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memuji Allah dengan dua lafaz agung, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian membaca solawat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, taubat dan memohon ampun kepada Allah. Caranya dengan membaca Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Atau bacaan istighfar yang lainnya, Astaghfirullahalazim, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri. Barang siapa yang mengucapkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun ia lari dari medan pertempuran. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, mengulang-ulang doa dan khusyuk dalam berdoa.
Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berdoa, beliau mengulangi 3 kali, dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, yakin doa dikabulkan dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya aku berdasarkan pada prasangka hambaku kepadaku. Aku akan selalu bersamanya jika ia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, berdoa di waktu mustajab. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa di waktu apa yang paling didengarkan? Beliau bersabda, doa pada pertengahan malam terakhir dan pada setiap selesai sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman, itulah kata cara berdoa menggunakan 2 lafaz agung. Yang pertama, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, taubat dan memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, mengulang-ulang doa dan khusyuk dalam berdoa. Yang keempat, yakin doa dikabulkan dan berprasangka baik kepada Allah. Dan yang kelima, berdoa di waktu mustajab. Semoga harapan segala doa kebaikan yang dipanjatkan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.